kita bisa ketemu lagi sama adik-adik di G2 Kids. Adik-adik udah siap belum mau memuji dan mendengarkan firman Tuhan? Tapi sebelum kita mulai, adik-adik gak boleh sambil main-main ya. Gak boleh sambil apa lagi Kak? Makan. Gak boleh sambil makan, gak boleh sambil lari-larian. Apalagi tidur-tiduran. Nanti ketiduran loh adik-adik. Yuk sebelum mulai kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru yang Kau berikan buat kami Tuhan. Sebentar Tuhan, kami rindu untuk memuji, menyembah dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, siapa yang di sini punya kakak? Aku. Atau punya dedek? Aku. Nah, kalau punya kakak atau punya dedek, suka berantem gak Kak Ellen? Boleh gak sih berantem Kak Ellen? Gak boleh. Gak boleh. Kita harus sayang sama kakak kita, sama dedek kita, sama keluarga kita. Yuk kita mau nyanyikan satu lagu, kita diajarin untuk hidup rukun sama keluarga kita. Ikuti kakak ya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun dan kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Kita ulang dari awal ya. Dan lebih semangat lagi. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti apa adik-adik? Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti apa adik-adik? Seperti minyak di
siapa yang mau hidup selama-lamanya di surga? Caranya itu menjadikan Tuhan Yesus sebagai pokok hidup kita. Betul. Kita berdoa setiap saat, kita baca Alkitab, kita berdoa sama Tuhan ketika kita lagi susah maupun lagi Senang. betul. Oke, kita mau nyanyi sama-sama Yesus pokok. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Sekali lagi dari awal, Yesus pokok kita. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus cintaku dan pasti cinta kau. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Sekali lagi Yesus pokok. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Sekali lagi yang semangat, tinggal di dalam Yesus. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yeay! Keren banget adik-adik. Yuk sekarang kita mau nyiapin hati kita untuk menyembah Tuhan dan mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik boleh duduk. Boleh duduk dulu. Siapin hati adik-adik. Sungguh-sungguh kita datang sama Tuhan. Kita mau bilang kalau Tuhan adalah Bapa yang sangat kita cinta.
Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Ya, dikit-dikit lebih sungguh kita nyanyikan dari awal kita datang kepada Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Sekali lagi bilang, kalau kasih Tuhan tak pernah berakhir dalam hidup setiap kita, dalam hidup adik-adik, dalam keluarga adik-adik. Kalau Tuhan selalu baik, setiap hari selalu menyayangi kita, selalu mengasihi kita. Dengan sungguh-sungguh bilang kita percaya sama Tuhan. Berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Sekali lagi bilang, tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah
Adik-adik bilang terima kasih. Terima kasih Tuhan Bapa. Yesus terima kasih. Terima Karena Engkau kasih. baik Tuhan. Dalam hidup kami, dalam setiap Terima kami kasih, Tuhan. Tak bisa kami begitu balas baik, Tuhan. Semua kebaikan. Terima kasih. Haleluya. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan Yesus. Adik-adik bilang Tuhan Yesus terima kasih. Buat keluarga kami Tuhan. Buat kesehatan kami Tuhan. Buat teman-teman kami. Kami mengucap Buat syukur. kesehatan kami, Ini semua hanya karena kebaikan buat Tuhan. teman-teman kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih Yesus. Yuk adik-adik kita mau berdoa, dipimpin sama teman kita. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Kasih selalu. Kami juga berdoa untuk teman-teman YouTube Kids, Papa dan Mama. Berkati bangsa Indonesia. Haleluya, amin. Sekarang ku mau hidup untukmu, melayani dan menyembahmu, menyenangkanmu, memuliakanmu. Hanya Engkaulah Tuhan Yesus, ku percaya padamu. Segenap hatiku menyembahmu, menyenangkanmu, memuliakanmu. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Sekarang ku mau hidup untukmu, melayani dan menyembahmu, menyenangkanmu, memuliakanmu. Hanya Engkaulah Tuhan Yesus, ku percaya padamu. Segenap hatiku menyembahmu, menyenangkanmu, memuliakanmu. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Yuk adik-adik kita mau berdoa. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, pimpin kami ya Bapa, bukakan hati kami, mata kami, telinga kami, pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati kakak Andrew juga yang akan mengajarkan, agar kami diberikan pengertian juga ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
adik-adik. Adik-adik, pernah nggak kalian itu merasa mengingini milik orang lain yang bukan milik kalian? Misalnya ada teman kalian punya mainan yang bagus banget. Aduh, dari dulu aku pengen nih mainan ini, tapi aku nggak punya. Nah, terus kemudian sampai kita tuh rasanya pengen kita ambil milik orang lain. Boleh nggak adik-adik mengambil milik orang lain? Tentu nggak boleh ya, karena ketika kita mengambil milik orang lain, itu artinya kita mencuri. Dan mencuri itu adalah dosa. Nah, adik-adik, padahal Tuhan itu sudah memberikan berkat masing-masing untuk setiap kita. Oleh sebab itu kita tidak boleh mengambil milik orang lain. Adik-adik ingat nggak kisah yang kita lagi belajar nih minggu lalu, yaitu tentang Yakub dan Esau. Nah, mereka berdua adalah anaknya Ishak dan mereka lahir kembar adik-adik. Tetapi Esau itu lahir sedikit lebih dulu daripada Yakub sehingga dia menjadi kakaknya. Nah, adik-adik, hobinya Esau tuh apa? Ayo, adik-adik ingat gak? Esau itu hobinya adalah berburu. Wah, Esau itu badannya keker gitu ya. Dan dia suka berburu. Berburu itu artinya dia menangkap binatang ya, menangkap animal yang ada di hutan gitu kan. Nah, tapi kalau Yakub berbeda nih. Yakub itu nggak suka tuh, dia nggak suka berburu. Dia sukanya di rumah. Dia sukanya tuh masak ya, dia suka beberes rumah ya. Nah, dia tuh nggak suka yang capek-capek. Nah, gitu adik-adik. Kemudian pada suatu hari Yakub itu lagi masak di rumah. Ingat masak apa adik-adik? Nih, kita lihat ya. Hari ini aku mau masak sup kacang merah. Ini pasti enak banget nih. Sekarang kita tambahin bumbunya. Terus kita kasih garam. Sama kita kasih sedikit lada. Nah, kita aduk-aduk. Pasti enak banget deh. Coba. Enak banget. Aku jadi lapar. Nah, di saat yang bersamaan, si Esau itu lagi berburu. Nih, kita lihat adik-adik. Sepertinya aku mendengar ada yang bergerak. Di mana ya? Ah, di sebelah sana. Coba kita tembak. Ah, gak kena. Ah, kejar. Nah, adik-adik, setelah berburu, Esau itu capek. Kalau berburu itu kan mesti lari, mesti kejar animalnya, ya kan? Pasti capek adik-adik, dia keringetan, panas. Terus karena dia capek, dia menjadi lapar. Aduh, capek banget. Aduh, hari ini benar-benar melelahkan. Mana panas lagi. Setelah berburu seharian, rasanya aku lapar banget nih. Pengen makan. Wangi apa ini? Kayaknya ini sesuatu yang enak deh. Ini pasti masakan nih. Aku tahu nih. Pasti deh adikku si Yakub itu lagi masak. Aku minta aja sama dia. Let's go. Nah, waktu si Esau udah masuk ke dalam rumah, dia mau minta sup kacang merah itu sama Yakub. Dikasih nggak adik-adik? Nggak dikasih ya. Kata Yakub, tunggu dulu. Aku mau nih kasih kamu ini. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah kamu harus memberikan hak kesulunganmu buat aku. Nah, apa sih hak kesulungan? Hak kesulungan itu maksudnya adalah Yakub itu mau menjadi kakaknya. Jadi Esau itu berubah nih, jadi dedeknya nih adik-adik. Kenapa Yakub mau menjadi kakaknya? Soalnya pada zaman itu anak yang lebih tua, anak yang sulung itu bisa mendapatkan berkat dari orang tuanya. Nah, sehingga pada waktu itu Yakub itu merasa jealous.
Aku pengen nih berkat dari orang tuaku. Sehingga dia menipu kakaknya dengan sup kacang merah. Dia mau tuker, dia mau jadi kakaknya, dan dia mau ambil berkat itu. Nah, bukan cuma menipu kakaknya doang loh. Kemudian si Yakub datang kepada papanya, Ishak. Waktu itu Ishak itu udah tua banget adik-adik. Sehingga matanya udah gak lagi bisa melihat. Jadi dia gak bisa melihat apa-apa, ya kan? Nah, kemudian si Yakub datang kepada papanya dan dia memakai baju yang ada bulu-bulunya adik-adik. Supaya kalau papanya pegang, itu dia mirip sama Esau. Nah kan dia datang nih ya, terus siapa kamu? Kata papanya kan. Terus aku Esau. Hah, yang benar kata papanya. Coba sini aku pegang. Pas dipegang tangannya, oh iya ada bulunya. Ini benar-benar Esau. Nah kemudian si Yakub bilang, tolong berkati aku Bapak. Nah akhirnya Ishak karena merasa itu adalah anak yang sulung, diberkatilah dia dan kemudian si Yakub menerima berkat yang mestinya buat Esau. Nah setelah kejadian itu si Yakub buru-buru pergi, dia kabur adik-adik, dia lari dari rumah. Kenapa? Karena dia takut. Nanti kalau kakaknya pulang, kakaknya ketemu papanya, nanti dia takut kakaknya marah. Bener aja adik-adik. Waktu Esau tahu, apa? Yakub sudah mengambil berkat yang seharusnya buat aku. Lihat aja, aku pasti tangkap dia. Aku akan hukum dia. Wah, kemudian si Esau pergi, dia mau mencari Yakub, dia mau menghukum Yakub. Nah, adik-adik, waktu kita mengambil barang milik orang lain, kita menerima berkat yang mestinya buat orang lain, rasanya apa sih adik-adik? Mungkin buat sesaat kita merasanya seneng, ya. Misalnya kita mengambil mainan orang lain. Wah seneng nih, akhirnya aku bisa mainin. Tapi setelah itu, adik-adik, kita akan mengalami yang namanya perasaan yang gak enak. Gak ada damai sejahtera. Kita akan merasa bersalah karena kita tahu ketika kita mengambil milik orang lain itu adalah dosa. Kemudian kita juga takut, waduh nanti gimana ya kalau orang lain yang kita ambil barangnya ini, kalau dia tahu gimana ya? Dia pasti marah deh. Terus kalau dia marah, nanti dia kejar-kejar aku, terus dia tangkap aku, terus gimana? Nah itu juga yang dialami oleh Yakub adik-adik. Jadi ketika kita mengambil berkat yang punya orang lain, pasti kita akan diliputi perasaan yang bersalah. Kita pasti rasanya gak enak adik-adik. Ya, nah ingat adik-adik, Tuhan sudah menyiapkan berkat untuk setiap kita. Jadi kita jangan iri sama berkatnya orang lain. Tuhan udah punya berkatnya buat kita sendiri. Nah terbukti waktu Yakub kemudian lari dari kakaknya ya, bertahun-tahun dia nggak berani ketemu sama kokonya ya. Tapi kemudian suatu hari dia udah deket banget sama kakaknya. Dia takut nih adik-adik ya. Terus dia bergumul sama Tuhan. Dia berdoa semalam-malaman ya. Dia berdoa sama Tuhan Yesus. Kemudian apa? Akhirnya kan dia sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan. Dia sungguh-sungguh cari Tuhan. Kemudian Tuhan menurunkan berkatnya. Berkat yang benar-benar buat Yakub. Tuhan kasih apa? Tuhan mengubah nama Yakub. Yakub berubah namanya menjadi Israel. Nah kemudian nanti kalau adik-adik baca di dalam firman Tuhan, Yakub inilah yang akan menjadi sebuah kerajaan yang besar, yaitu kerajaan Israel. Betul? Nah adik-adik, oleh sebab itu kita sebagai orang yang percaya sama Tuhan, kita percaya kalau Tuhan sudah menyiapkan berkatnya khusus buat kita. Oleh sebab itu jangan kita mengambil berkat yang milik orang lain ya. Nah tapi adik-adik beruntungnya pada waktu itu ketika Yakub ketemu sama Esau, Esau itu udah gak lagi marah sama Yakub. Kemudian Esau memeluk adiknya, dia memeluk Yakub, terus Yakub bilang, sorry kakakku, aku minta ampun, aku bersalah dan aku tidak akan melakukan itu lagi. Nah kemudian mereka akhirnya berbaikan adik-adik. Nah tapi adik-adik, pesan buat adik-adik semua adalah
ketika kita mau sesuatu, ketika kita mau berkat, kita bukan mengambil milik orang lain, tapi kita minta kepada Tuhan. Tuhan itu seperti Bapa kita, dan kita bisa minta apapun kepada Bapa kita, asalkan kita sungguh-sungguh meminta dan kita punya hubungan yang baik sama Bapa kita. Adik-adik coba deh, kalau adik-adik di rumah, adik-adik mau minta sesuatu sama papa kalian, gampang apa susah? Gampang kan? Adik-adik tinggal datang bilang, "Papa, aku mau makan makanan yang enak." Nah, papa kita pasti akan memberikan makanan yang enak buat kita, betul? Sama, ketika kita sama Tuhan, kalau kita dekat sama Tuhan, pasti kita juga dengan mudah kita bisa minta sama Bapa kita. Tapi adik-adik, kalau kita sama orang lain ya, sama uncle ya, sama om kita misalnya yang gak terlalu deket gitu ya, kita pasti akan lebih sungkan, kita akan lebih susah untuk meminta kepada orang yang gak kita kenal. Nah, oleh sebab itu adik-adik, kalau kita mau menerima berkat yang terbaik yang daripada Tuhan, kita mesti dekat sama Tuhan. Kita mesti cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mesti beribadah dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan sungguh-sungguh ya. Dan juga kita harus baca firman Tuhan. Nah, adik-adik mau dekat sama Tuhan? Adik-adik mau menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan? Kalau adik-adik mau, yuk kita cari Tuhan dan kita minta berkat yang untuk kita. Amin. Super Word of God kita hari ini diambil dari 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Sebab yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Apa sih adik-adik yang kelihatan? Yang kelihatan itu adalah benda-benda yang materi-materi yang kita bisa lihat secara fisik, yang bisa kita pegang, seperti mainan, seperti makanan, seperti baju yang bagus. Tapi yang tidak kelihatan, berkat yang daripada Tuhan, yaitu adalah kasih Tuhan, perlindungan Tuhan, perkenanan Tuhan atas setiap kita. Teman-teman, Super Word of God minggu ini adalah 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, adik-adik, kakak mau kasih challenge nih buat adik-adik. Challenge-nya apa nih hari ini? Challenge-nya adalah, coba deh adik-adik inget-inget berkat apa yang daripada Tuhan yang pernah adik-adik terima. Nah, kemudian adik-adik tulis di atas sebuah kertas apa berkat yang kalian terima, kemudian adik-adik foto tulisan kalian dan kirim ke kakak-kakaknya. Nanti adik-adik akan mendapatkan tiket ya, atau mendapatkan kupon yang kemudian adik-adik bisa simpan dan nanti adik-adik bisa tukarkan dengan hadiah. Oke, berkatnya boleh apa aja, misalnya berkat kesehatan ya, adik-adik mendapatkan sukacita dari Tuhan, adik-adik bisa jalan-jalan, dan lain-lain. Jadi adik-adik tulis aja apapun itu yang adik-adik alami dan adik-adik merasa bersyukur kepada Tuhan. Amin. Tuhan adakan syukur.
telapak tangan kalian. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar hari ini Tuhan. Tuhan ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang selalu mengandalkan-Mu, yang selalu mengucap syukur sama Engkau Tuhan. Untuk semua berkat dalam hidup kami, kami percaya hanya kepada Tuhan, hanya Tuhan sumber berkat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan berpisah. Tuhan tutup bungkus kami, keluarga kami, dan pertemukan kami lagi minggu depan di ibadah G2 Kids. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oh ya adik-adik jangan lupa kita udah ada ibadah onsite ya Kak. Iya, setiap hari Minggu jam 10. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.